Masih ramai mengenai hak angket dugaan kecurangan pemilu kemarin. Ada juga yang menghembus-hembuskan pemakzulan presiden. Ada juga demo-demo yang juga mendesak hak angket dan pemakzulan presiden itu. Apa komentar Anda mengenai desakan hak angket dan pemakzulan ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Jika partai politik, gabungan partai politik di DPR, kan ini sekarang anggota DPR RI-nya udah pada pulang nih dari daerah kampanye masing-masing karena udah selesai kan kemarin. Yeah. Jadi silakan saja misalnya PDIP atau PKS, Nasdem dan seterusnya, jika ingin memprakarsai hak angket sesuai dengan proseduralnya, ya dilakukan. Jadi biar jangan jadi polemik terus. Tinggal bagaimana 1-2 hari ini dibentuk panitia angketnya, tanda tangan, kemudian kesepakatan suara dari pimpinan partai, fraksi dan sebagainya yang ada di saat ini, dibentuk secepatnya panitia angketnya gitu. Apakah nanti dalam proses kerjanya kandas atau tidak, kita belum tahu. Tetapi jika memang aspirasi itu cukup kuat dari partai, ya silahkan. Nah, mengenai pemakzulan, kita memang tidak bisa langsung lompat kepada situasi harus dimakzulkan atau tidak. Nah, jadi kalau saya sebagai masyarakat hanya menyarankan kepada anggota DPR RI yang saat ini menjabat, apapun jabatannya, entah ketua fraksi atau apapun, bentuklah segera panitia angketnya. Kalau bisa, ini hari Senin, ya hari Selasa besok jam 2 sore udah terbentuk panitia hak angketnya. Kalau tidak ada, ya sebenarnya yang mengajukan hak angket ini juga cuap-cuap aja, tapi dia tidak punya kemampuan sehingga dia mencoba mengkonsolidasi support massa gitu. Jadi support rakyat yang ingin konsolidasi, padahal sebenarnya secara teknis 520 orang atau berapa ratus yang di DPR RI itulah yang punya hak untuk membentuk panitia angket. Besok jam 2 siang diumumkan siapa yang menjadi panitia angket. Kalau tidak, mereka mengharapkan apa? Mengharapkan dukungan moral dari rakyat. Rakyat aja sekarang cari beras udah mahal, Pak, sekilonya, LPG dan sebagainya, yang kadang-kadang anggota DPR sangat bantu, kadang-kadang juga nggak mau tahu kan. Jadi silakan hak angket ini ditindaklanjuti dalam tataran teknis, bukan lagi dalam tataran bagus apa tidak, didukung apa tidak, bisa berhasil apa tidak hak angket. Ya Anda sebagai legislator yang wajib untuk memastikan itu berhasil atau tidak berhasil gitu. Terima kasih. Apa komentar saya tentang hak angket? Itu kan pertanyaannya. Oke, nggak apa-apa, hak angket aja. Daripada para politisi lagi nggak punya duit. Duitnya kan udah habis. Dibuat serangan fajar. Jadi, kalau ngadain hak angket, kan dapat duit dari negara. Yaitu tambahan ongkosnya hak angket di DPR kan. Yang pertama. Yang kedua, jika perlu hak angket sekalian aja peristiwa Wonosobo yang PPK ya, petugas ininya, pemilunya yang ditangkap ada beberapa, itu di hak angketin aja sekalian. Jadi buat gantinya Harun Masiku. Kalau Harun Masiku yang lalu lolos dan sampai sekarang belum bisa ketangkap, sekarang Wonosobo kan udah jelas tuh, orang-orangnya udah ketangkap semua lah. Itu di hak angketin siapa sebenarnya yang ngeluarin duit ratusan juta. Ditambah lagi hak angket ASN Boyolali sekalian. Supaya apa? Hak angketnya kalau banyak, duitnya kan banyak dapatnya. Nah, seperti yang lalu KPK di hak angketin oleh DPR, terus ada DPR, anggota DPR yang sampai bawa koper ke KPK. Nggak taunya ujung-ujungnya KPK-nya dipretelin wewenangnya lah, kayak gitu loh. Jadi nggak apa-apa, dia angketin aja biar rame.
biar nggak ada investasi di Indonesia karena orang takut. Sudah kalah, nggak mau ngaku kalah, tapi ikut bertanding. Lalu negara ini mau jadi apa? Terus para akademisinya, yang mana katanya akademisi, kalau memang ada yang tidak benar, maka undang-undangnya dibenerin dong. Pada saat dalam keadaan pemerintah berjalan dengan baik, itu undang-undangnya dibenerin supaya nanti kalau pemilu lagi nggak rame. Jadi jangan teriak-teriak ngomong katanya yang namanya MK 90 itu salah lah, padahal kan ada pakar yang ngomong salah, ada pakar yang ngomong nggak salah. Jadi kalau memang salah, kita kan nggak tahu nih ya salah atau enggak. Ya para ahli hukum itu berdebatlah, yang akademisi berdebatlah, carilah solusi, dirubah undang-undangnya supaya MK tidak jadi nakalan, ya kan? Termasuk juga KPK-nya sampai sekarang Firly Bahuri kenapa kok masih nggak di ini? Lah undang-undangnya dibenerin dong. Sama kan seperti kita membuat program suatu program nggak mungkin langsung sempurna kan? Lah sambil berjalan diperbaiki. Itu baru namanya akademisi yang waras. Bukannya kalau sudah kalah, mahasiswanya yang turun demo rame-rame. Makasih. Gara-gara hak angket, rakyat pusing dan kaget. Iya, gara-gara hak angket. Kok hak angpau sih enak langsung terima. Ya gini lah bangsa kita, udah sama-sama wong, ribut mulu. Sama-sama wong kan, siapa bilang siapa. Ya saya sih nggak bela siapa yang pintar, siapa yang salah. Ya mungkin angket, apakah mereka jadi presiden bisa, Indonesia bisa lebih hebat. Udahlah, saling cincai-cincai lah, bener nggak? Bikin rakyat mabok seperti ikan yang di danau, tau nggak? Buang mabok semua, pala nongol semua. Udah saling ngalah, kita gimana masa depan Indonesia, kompak. Kalau gini kan kita dipandang rendah sama luar negeri. Orang bisa pantau bangsa kita. Kata bangsa kita bangsa beragama, berdemokrasi, sama kacau. Jadi terlepas dari apapun yang mereka suarakan itu ya, oposisi atau pengimbang dari kekuasaan itu tetap diperlukan. Yang terutama di sistem negara demokrasi begini ya. Misalnya agar supaya kekuasaan itu tidak semena-mena, gitu. Tidak mutlak dan tidak tidak semena-mena. Misalnya ya dia dengan semena-mena mengubah undang-undang misalnya, semena-mena mengubah keputusan yang seperti kemarin MK misalnya. Nah, sekarang misalnya lagi tiba-tiba ada suara partai yang tiba-tiba meledak jauh melebihi quick count misalnya. Nah itu kalau misalnya dibiarkan saja, tidak ada orang yang teriak gitu ya, hal-hal seperti itu akan terus merajalela gitu, akan terus dijalankan, dan karena nilainya udah rakyat itu semua setuju gitu kan, sampai nanti pun anggaran itu dikarong gitu kan. Ya, istilahnya kasarnya begitu. Kalau tidak ada yang mau teriak gitu. Betul. Demokrasi itu dari semenjak Presiden Soekarno kita dulu sampai sekarang uang Jawa terus yang jadi pemimpinnya. Itu masyarakat benar-benar merasa kecewa gitu Pak. Karena akademisi itu seolah-olah cuma orang Jawa aja yang bisa menguasai sifat kepemimpinan. Itu yang pertama. Yang kedua, paslon 02 ini terlalu terburu-buru menciptakan trademark yang dia sebut makan siang itu. Saya berpikir ini masalah Android aja masih mengganggu, tapi dipikirkannya persoalan yang makan siang yang nggak penting kayak gitu Pak. Harusnya kan dia memperkaya laboratorium dulu, laboratorium komputer, perpustakaan, kimia, fisika dan lain sebagainya. Itu kan yang sangat dibutuhkan adik-adik kita seluruh Indonesia ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya rasa
pemakzulan pemimpin ya nggak boleh lah ya kan, kita asas manusia yang sopan santun. Orang timur sifatnya kan saling menghargai. Kalau memang udah dimulai yang menang-menang ya menang, kalah. Jadi jangan gontok-gontokan juga. Angket ini perjuangan maksimal yang bisa dilakukan melalui jalur politik. Jadi sekarang pemaskulan itu, angket itu ujung-ujungnya pemaskulan. Daripada, nah ini kaum intelektual dan orang-orang normal yang rasional tidak mungkin membiarkan terjadinya people power. Karena itu berbahaya, korbannya sangat banyak nanti. Jadi dengan jalan konstitusi ya angket inilah. Jadi angket ini harus dilakukan walaupun perjalanannya nanti panjang. Karena setelah angket nanti dibawa ke paripurna. Dari paripurna dibawa ke pansus. Dibentuk pansus, panitia khusus. Dari pansus nanti apapun hasilnya, terutama kalau kemaskulan, dibawa ke MK. Mahkamah Konstitusi. Dari MK dibawa lagi, dikembalikan lagi ke MK. Panjang sekali. Bisa setahun lebih. Nah ini kan padahal penguasa ini tiran. Bahaya ini penguasa yang tirani. Ini akan berakibat seperti Hitler nanti. Fasis. Ini bahaya. Jadi ya yang nggak terlalu paham politik sih, apalagi penjilat-penjilatnya Jokowi menolak pasti, apalagi yang disejahterakan sama Jokowi. Tapi rakyat di bawah nih ngelihat ini buset, mereka bansos saja dipolitisir. Ini yang keroknya itu MK 90 itu Mas Benny. Cobalah direnungkan itu. MK 90 itu apa itu? Jadi pemimpin yang tiran itu yang pertama hukum dulu. Didesain sedemikian rupa berpihak kepada dia atau kelompoknya. Yang kedua etika dan moral. Ini sudah dirusak semua sama dia. Ini berbahaya pemimpin seperti ini. Jadi kalau angket ini nggak disetujui, nanti rakyat semakin marah, terjadi people power. Mau kita semua itu. Ya sudahlah, biarkan angket, biarkan politisi berdebat habis-habisan di sana nanti. Dan nanti berkembang itu, apa hasilnya ya kita perhatikan. Tapi jangan biarkan penguasa tiran menguasai negeri ini. Terima kasih. Ya ini kan namanya rekam jejak itu kan kelihatan. Kita ingat 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, begitu kalah kan langsung ngamuk-ngamuk, demo kemana-mana, bakar-bakar segala macam. Ingat nggak waktu itu? Sebelumnya mau merayakan kemenangan di TV padahal kan kalah. Itu rekan jejaknya begitu. Sekarang ini kan memang backgroundnya seorang anggota DPR. Jadi menurut saya sangat terhormat kalau itu diproses di DPR dan nggak usah itu menjadi parlemen jalanan lah. Kita udah cukup terhormat. Masalah pemajulan itu kan nanti akibat daripada hak angket. Nah itu nggak tahu pemajulan atau nggak, tergantung prosesnya aja. Atau ada yang pihak A dan pihak B. Kalau memang pihak A yang menang ya nggak masalah. Kalau B yang menang ya mungkin bisa lanjut kan gitu. Dan di DPR itu kan bukan soal salah dan benar. Politik itu kan mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Contohnya aja yang terpilih ini kan belum tentu terbaik. Tapi terbanyak pemilihnya kan gitu Bang. Betul. Nah saya rasa gitu aja. Ya kita nikmati aja bagaimana nanti hak angketnya berjalan dengan baik. Yang namanya itu pemilu, kalau dibilang bersih mah nggak ada yang murni bersih, semuanya juga semuanya kotor sebetulnya mah. Ibarat kita main bola tuh, kalau yang ketahuan wasit luput cuma ditarik bajunya aja langsung treat pelanggaran kan gitu. Tapi ada orang sampai mendungkel, sampai pingsan kalau nggak ketahuan sama wasit, jadi cuekin aja. Artinya ya udah aja lah pemilu ini jangan sampai diproses begini, jadinya nanti malah nambah biaya lagi, nambah beban lagi sama masyarakat, banyak lagi yang terprovokasi lagi.
Sekarang mah begini aja, kan cuma 5 tahun ini kan. Ya udah biarin aja selama 5 tahun dia berjalan. Kalau baik ya terusin, kalau nggak baik ya copotin kan gitu. Iya. Yang kuasa rakyat kok nggak usah khawatir berlebihan itu mah. Jadi yang penting mah gini, yang namanya pemilu mah susah kalau ngomong curang-curang karena dia kalah. Kalau dia menang mah ya diam lah. Yang curang mah sama aja dari berbagai partai politik semuanya tuh curang mah curang, cuman ya tadi itu ada yang ketahuan curangnya, ada yang enggak, ada yang cuman mencuriga saja, menduga-duga, tapi dia juga nggak tahu, cuman katanya kan ada yang diproses waktu itu di Kodam waktu itu kan, tapi dia nggak bisa ngomong. Nah itu makanya jangan seenaknya ngomong. Sekarang begini, kita udah terima aja hasil pemilu ini sama 5 tahun kok. Kalau memang baik ya nggak apa-apa, baik medan kita yang diberlakukan yang baik. Semakin maju negeri kita, semakin makmur negeri kita kan begitu. Kalau umpamanya mengecewakan ya copot saja di jalan, nggak usah bingung-bingung kan begitu. Ya, terima kasih Pak. Ini iya, saya heran ya, banyak narasi yang mengatakan kalau angket ini seolah-olah mau rusuh, nggak setuju dengan kekalahan. Nah begitu, angket ini Anda pelajari deh, konstitusi itu hak konstitusional. Anggota DPR kapannya itu bisa dipertanyakan kalau ada sesuatu yang nggak jelas. Sekarang kita ngomong apa di MK itu nggak ada masalah. Buktinya ada keputusan MK. Ini pelanggaran etik berat. Kemudian KPU ada PKPU, melanggar PKPU, ya kan? Itu juga masalah. Kemudian sekarang sedang terjadi ada satu partai yang suaranya melonjak tiba-tiba. Kalau kita logikanya nih ya, kita bicara logika nih. Kalau quick count itu kita percaya dengan kemenangan 02. Nah, quick count itu menunjukkan angka berapa partai itu. Nah, sekarang tiba-tiba melonjak. Jadi kita ini yang bego atau ya, kalau kita percaya itu surveyornya memang orang pintar semua, terus sekarang surveyor itu jadi orang bego. Burhanuddin Muhtadi dia bilang saya juga bingung, kok bisa begitu? Nah itu kan perlu diperjelas. Jadi nggak ada yang mau rusuh, ini mau guyup semua, tapi mau jelas, kelola negara itu mesti jelas, supaya pertanggungjawabannya jelas ke rakyat. Begitu baru aman tentram kan begitu ya? Iya, setuju Pak. Makasih. Iya, ini namanya menang besar salah, menang tipis salah. Ini mesti menang apa ya ini? Ya kalau menang tipis kan langsung dibilang wah dengan suara segala macam di TPS bla 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 kan. Ini udah menang banyak juga tetap dibilang apa namanya survei. Jadi saya kira gini bro. Penguasaannya itu adalah hak politik. Memang anggota DPR kan melekat hak angket. Boleh-boleh saja, tetapi di balik itu kan kita juga nggak tahu. Apakah jangan-jangan mereka juga menggunakan angket ini juga sebagai bargaining power? Iya kan, mungkin juga kan? Karena kita tahu ini kan mekanismenya itu nanti KPU akan umumkan tanggal berapa, lantas di bulan Oktober sudah akan pelantikan. Kecuali mekanisme yang menggunakan Mahkamah Konstitusi, nah itu akan mengikuti aturannya. Kalau angket kan ini panjang sekali, ya kan? Jadi ya biarkan aja, itu hak berpolitik tentu diizinkan. Tetapi menurut hemat saya, ya ini mungkin ya semacam cara ya mereka menggunakan hak mereka untuk menjalankan. Nah, tapi saya pikir ini nanti mungkin juga akan selesai di tengah jalan. Setelah di belakangnya itu ketum-ketumnya itu nego kan gitu kan. Ya
kan? Nanti mereka juga akan bicara karena ini angket ini sekarang seolah-olah udah menjadi bargaining powernya. Tetapi ada juga orang berpandangan bahwa angket ini adalah hak politik karena terjadi kecurangan. Lah kalau kecurangan bukan di TPS kan jauh-jauh hari udah di itu dong, supaya jangan terjadi pemilihan. Kebanyakan kan kecurangan terjadi di waktu pemilihan kan, perhitungan suara. Tapi sejauh ini kelihatannya di pemilihan suara di hari hanya itu di TPS dan lain-lain perhitungan suara sulit menemukan bukti-bukti kecurangan. Akhirnya dibawalah yang bawa sebelum TPS. Jadi saya pikir ini biarkan aja lah. Yang penting peristiwa ini jangan mengganggu pergerakan roda perekonomian. Setuju, Pak. Yang mengganggu lah. Setuju. Ya kalau ada demo-demo ya demo-demo ringan lah. Jangan dibakar-bakar atau dipicu-picu atau diprovokasi. Karena apa? Kita membayangkan mereka mengatakan Jokowi sedemikian lupa ya. Lah yang apa namanya yang mendukung Jokowi persentasenya masih begitu tinggi, kan bisa aja sebaliknya yang mendukung Jokowi juga demo nanti. Berarti demo ini lawan demo ini. Repot itu, Pak. Repot kan itu kan. Jadi saya pikir sekali ini di apa namanya di grassroots itu tenang semua. Yang sekarang yang lagi adu-adu ilmu itu yang di tingkat atas. Biar aja yang tingkat atas nggak adu ilmu lah udah. Jadi juga nego-nego kok. Yang penting kita jaga semua kondusif, ekonomi tetap jalan. Ini jalankan sesuai ketentuan KPU. Terlalu mau mengejar apa ekonomi kalau dijalankan oleh orang yang culas dan emosional, berjalan nggak kira-kira? Menurut lo aja, berjalan nggak kira-kira? Ya kan, kalau gue bilang sih enggak, ya kan, kalau menurut gue, ya kan, gitu. Terus yang kedua, lu udah lupa agenda reformasi. Kenapa lo balikin ke Orba? Ya kan, itu berapa mayat yang udah bergelimpangan? Ya memang mayoritas si Cina-Cina itu kan. Tapi sebenarnya lu yang pribumi juga ada kan? Ya kan? Berapa banyak lo baru bayangin. Sekarang lu naikin lagi, kembali lagi. Tukang bakso udah berubah tuh jadi Intel. Bakso orang. Jadi bakso daging manusia dia. Mengerikan. Ya itu yang pertama. Yang kedua ya kayak PDI apalah itu kelamaan lo mainin isu HAM. Jadi istilahnya orang tuh udah masa bodoh. Reformasi tuh udah masa bodoh. Nah itu yang membuat apa istilahnya basi kekuatan PDI, ya kan? Kayak kemarin tuh si Hasanuddin, bener kan Hasanuddin ngomong apa? Si Wowo dijadiin jenderal bintang 4 harus dicabut kepresnya. Ya udah lo nggak usah ngomong, mendingan lo diam aja gitu lo. Sambil ngopi lo diam gitu, maksudnya gitu. Lo aja waktu partai lo berkuasa lo nggak nangkepin dia, ya kan? Harusnya lo tangkap saat ada lo punya kekuasaan, lo tangkap, lo tendang dia langsung, masukin ke anaknya, sobang tikus, ya kan? Sekarang lo dia udah mau menang lagi jadi presiden lo baru angket kan? Bullshit lo, capek kemarin, ya kan? Kalau mengusulkan hak angket sih silahkan aja ya. Tapi itu memang gayanya pecundang. Karena begini, kita sebelum Pilpres saja udah tahu siapa yang akan menang karena berdasarkan quick count. Quick count itu nggak pernah meleset. Jadi kalau misalnya sekarang dapatnya nomor 258 ya quick countnya memang segitu. Jadi kalau misalnya dianggap curang atau segala macam terus minta angket membatalkan apa Pilpres, iya itu gimana ya? Berarti kan quick count itu salah semuanya. Padahal semua loh termasuk quick count dari golongan 01 dan 03. Itu. Jadi daripada buang-buang waktu, buang-buang yang curang tuh semuanya curang. Kata si Profesor Jimli ya, Afriki. Dia bilang semuanya pun semua curang. Nggak ada yang menangin siapa, enggak. Jadi itu memang gaya pecundang aja yang nggak bisa nerima kenyataannya begitu. Ya buang-buang waktu, buang-buang energi. Apalagi kita di kalangan petengah pas FM kan banyak bisnismen gitu ya. Buang-buang waktu, buang-buang biaya. 27 triliun loh itu biaya Pilpres pemilu. Ya, jadi menurut saya apalagi ada orang tadi yang ngata-ngatain Pak Jokowi sakit jiwa lah.
Itu orang yang sakit jiwa sebenarnya. Maksudnya kalau memang nggak terima gayanya Pak Jokowi, jangan pakai semua yang pernah dibangun oleh Pak Jokowi, termasuk jalan tol segala macam-macam gitu. Ya justru saya lihat Pak Jokowi itu presiden yang paling baik selama ini. Ya. Kalau saya sih rasa apa segala macam ada sebabnya ya Bu. Ada sebabnya pasti gitu. Hujan kenapa bocor, gentengnya pecah. Jadi ini sebabnya mungkin yang ngajukan hak angket itu udah kelihatan ada siluman di dalam mana tahu. Jadi dia tetap penasaran dan mau tangkap itu silumannya siapa gitu. Baru puas gitu. Segala macam sih saya rasa sih memang ada sebabnya gitu. Jadi ya supaya kayak anak salah kita mesti tahu ababnya, kan kayak ngedidik juga gitu buat lain kali gitu. Kalau nggak ada silumannya kok ntar ada begini, ntar ada begitu. Nah, saya pikir sih kayak begitu aja. Iya, soal pemakzulan presiden ya, ada tokoh agama itu memprovokasi orang. Komentar saya satu aja, coba aja kalau berani gitu. Cuma mengimbau saja lah, bahasa-bahasa kotor itu nggak usah dipakai-pakai lagi lah untuk semua media lah. Kasian kita punya anak cucu nih kayak cawe-cawe, omong-omong itu mereka ini jadi blunder semuanya. Nanya cawe-cawe apa, omong-omong apa, bingung mereka jadi nih anak cucu kita ini nanya. Cawe-cawe yang utama ditanya cawe-cawe apa? Saya bilang aja yang gampang saja, cawe yang bisa dimakan itu. Saya bilang begitu juga omong-omong nggak bisa saya jelasin juga. Jadi nggak usah kita kembang-kembangin lah bahasa-bahasa kotor yang bahasa nggak baik ini. Kita bahasa Indonesia kok, bahasa kita yang baik kok diplesetin secara tidak baik. Satu itu. Kedua, ini kedaulatan di tangan rakyat semuanya. Kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat ini semuanya mongo dengan hasilnya itu. Mongo, kaget itu kedaulatan rakyat itu. Rakyat itu mongo dengan hasil kayak begini. Ya nggak? Dibandingkan dulu itu sekarang lebih parah. Kita belajar dari kita penerimaan siswa saja lah Mbak. Iya. Antara si rekap dengan sistem penerimaan siswa kita itu 24 jam itu rapi. Masuk si bakwan mau masuk lagi nggak bisa. Dibandingkan dengan si rekap, makanya kita bingung, kayaknya kita bodoh. Kamu belajar sama sistem Diknas kita ini. Kok katanya waduh nggak tahu biayanya sampai berapa triliunan. Entah katanya sudah diaudit, audit siapa kita juga nggak tahu kan. Keterbukaannya itu harus jelas. Jadi kembali lagi kita bilang janganlah bermain-main, janganlah rakyat ini dibodoh-bodohkan saja dengan segelintir manusia. Kasihan founding father kita ini, mereka tumpah darah mereka korbankan tanpa hitung uang, tanpa uang apa ini, tanpa bagian hasil. Tidak ada mereka hitung-hitungan begini. Mereka maunya maju ke depan ini. Indonesia maju, bukan Indonesia emas. Emas nggak mungkin lah kita bilang. Emas itu susah, mereka membawa emas semua juga. Itu hayalan-hayalan fiksi mereka saja. Jadi kembali lagi saya bilang, lanjutkan angket. Karena ini kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat ini semuanya mongo dengan hasilnya. Kalau mau kembali lagi, KPU juga belajar sama sistem penerimaan siswa kita baru. Kalau mau masuk hasil data-data itu 24 jam kita memonitor gitu. Anak-anak kita penerimaan SD, SMP, SMA itu mongo kita sampai 24 jam nototin anak kita masuk atau tidak, hasilnya yang bisa tidak, itu dilihat dari sana dibandingkan sama KPU. Makanya kita sebagai rakyat jelata ini, nih rakyat ini dia yang pintar atau rakyatnya yang bodoh. Jadi kembali lagi saya bilang lanjutkan saja, karena ini memang kedaulatan di tangan rakyat ini, jangan sampai ada yang nggak baik lah disimpan. Siapa nih desainnya ini? Kita ini hanya menonton saja sebagai rakyat jelata gitu saja. Makasih, nggak ada kepentingan kita ini. Makasih. Ya, menurut saya sih sah-sah aja ya. Mudah-mudahan tersana. Dan inilah kejujuran ini sedang dipertaruhkan nih buat ke depan Indonesia ini. Beginilah akibatnya kalau tumpang siur curang, bahkan lebih kejam lagi culas. Ya perlu kejujuran lah. Kita kan semua beragama, kan ya, beriman. Tujuan kita tuh di akhirat tuh nanti tempatnya cuma dua, neraka dan surga. Mumpung masih diberi kesempatan di dunia ini, ya segeralah yang berbuat curang itu
kita nggak menuduh ya. Mereka tuh terutama di KPU, Bawaslu, gentleman lah sebagai manusia. Bedanya manusia dengan binatang itu kita dikasih akal sehat. Sekian, terima kasih banyak. Jadi saya dukung itu hak angket karena ini untuk memeriksa kecurangan dari presiden, cawe-cawenya dia. Karena apa? Bansos itu 480 triliun digelontorkan. Nah, sekarang nggak susah orang nggak susah. Ini jangan masuk angin ini. Yang kelompok dari 01, 03 itu jangan masuk angin. Karena Jokowi ini sudah pembajak demokrasi. Dia tuh seperti orang sakit jiwanya. Mesti diperiksa psikologinya. Itu Jokowi itu udah sakit jiwa kayaknya. Itu, makasih. Hak angket itu merupakan hak dasar daripada bagian daripada hak-hak DPR, Bu ya. DPR sebagai bagian daripada perwakilan rakyat ya, suara rakyat itu kan melalui DPR. Nah, DPR selain mempunyai beberapa hak angket diantaranya. Kalau rakyat sudah merasa ini demokrasi sepertinya belum mencerminkan demokrasi yang sesungguhnya. Artinya apa? Karena dilihat dari beberapa hal itu banyak sekali indikasi-indikasi yang terutama di KPU ya, banyak perhitungan-perhitungan yang masih sama sekali tumpang tindih. Nah, untuk memberikan kepercayaan kepada rakyat perlu adanya hak angket. Hak angket ini kan memberikan ruang buat rakyat untuk melihat sejauh mana perhitungan itu apakah benar-benar jujur atau memang di situ ada kecurangan. Nah, jadi di situ nanti dibuktikan melalui proses pemeriksaan, penyidikan, termasuk ya artinya pemeriksaan secara forensik untuk melihat sejauh mana tingkat kejujuran yang dilakukan oleh KPU terhadap faktor pemilu. Karena pemilu ini adalah jujur, bebas, aktif dan rahasia, Bu. Artinya gitu. Artinya kalau di sini terlihat KPU sudah terlihat tidak jujur, nah itu rakyat menjadi kurang percaya. Untuk memberikan kepercayaan maka perlu ada hak angket selain kepada di ruang Mahkamah Konstitusi. Nah, forum-forum seperti ini yang harus dibuka biar rakyat makin percaya, itu aja. Jadi memang menurut saya sih hak angket ya sah-sah aja ya, Bu ya. Karena itu bagian dari hak DPR sebagai dari para perwujudan perwakilan masyarakat atau perwakilan rakyat. Silakan. Kalau saya lihat ya kecurangan ada di semua pihak ya, terutama bagian caleg ya. Kalau itu kan bisa dihitung secara manual. Kalau secara manual bagaimana cara curangnya? Jadi gitu ada yang ngomongin masalah hak angket itu sebenarnya saya lihat rakyatnya kurang ngerti apa itu hak angket ya. Nah sekarang yang pilih KPU, Bawaslu itu orang DPR sendiri yang pilih, masing-masing sodorkan orangnya. Lalu akhirnya dirembukan jadi. Sekarang dia bikin hak angket kepada yang dia pilih sendiri, itu kan aneh, namanya konyol. Udah kalah telak masih begitu, saya cuma bisa bilang pecundang dan penghasut. Terima kasih. Ya, tadi ada yang bilang suku Jawa doang yang bisa merintah atau dari agama tertentu lah kamu bilang. Ya ini kenyataan gitu loh ya. Demokrasi ya begitu, kan aturannya yang terbanyak yang menang gitu loh. Udah itu ada TPS yang diulang-ulang juga makin menang ya 02. Saya bukan bela siapa-siapa loh. Kita terima kenyataan. Kalau yang mau angket silakan lah, jangan ngomong terus. Pusing tau nggak? Bikin kita itu suasana nggak tenang gitu loh. Kalau mau angket silakan aja. Mau jalurnya di MK, Bawaslu silakan, jangan ngomong terus. Oke, makasih. Memang setiap pekerjaan yang dimulai dengan tidak benar, dengan cara yang tidak benar, maka akan bentuknya akan banyak seperti deret hukum. Inilah akibatnya drama di Mahkamah Konstitusi yang melanggar hukum terbesar. Terima kasih. Pemilihan selalu terjadi setiap 5 tahun sekali, Mbak. Dan seperti yang sudah-sudah, siapapun pihak pemenangnya, siapapun pihak yang kalah, itu selalu berulang bahwa pihak yang kalah selalu mengajukan hak angket, selalu menuduh yang si pemenang melakukan kecurangan. Jadi menurut saya sih, jika ada anggota-anggota atau peserta yang kalah
ingin melakukan hak angket ya silakan saja, karena kan semua sudah diatur dalam undang-undang. Selama semuanya masih sejalan dengan undang-undang dan sesuai dengan hukum yang berlaku, jadi menurut saya sih sah-sah aja gitu. Cuma mengenai pemakzulan presiden, menurut saya ini kok terlalu berlebihan gitu, Mbak. Ada oknum-oknum yang sengaja ingin memecah suasana yang tadinya sudah aman, tentram, itu ingin dipecah menjadi berantakan dengan tujuan entah, saya pun tidak tahu. Gitu, seperti itu, Mbak. Menurut saya itu kalau menurut saya untuk pemakzulan itu berlebihan. Ya, karena sebentar lagi juga orangnya mau pensiun. Kalau untuk pelanggaran ini itu yang itu diurus berlainan tempat. Tapi untuk pemakzulan itu berlebihan. Prosesnya itu seharusnya menunggu pengusutan kecurangan pemilu dulu dengan pihak-pihak yang berwenang. Tidak langsung terus menuju ke pemakzulan. Jadi itu tetap berlebihan itu kalau mau memaksulkan. Terima kasih. Menurut saya sih itu hak angket, petisi dan sebagainya itu ya ada bagusnya supaya kecurangan-kecurangan itu bisa diperbaiki ke depannya. Kecurangan-kecurangan akan terus terjadi bukan karena banyaknya orang yang curang, tetapi karena diamnya orang yang baik. Jadi lebih baik memang harus diungkap supaya lain kali lebih baik gitu. Terima kasih. Kalau soal ada kelompok yang merasa tidak puas, tidak menerima hasil pemilu, itu wajar-wajar aja saya kira ya. Karena setiap kali pemilu juga pasti ada yang merasa tidak puas. Yang paling penting kita harus lapang dada. Pemilu tidak ada yang menang maupun kalah. Yang menang adalah Indonesia. Yang terpilih atau yang tidak terpilih, terimalah dengan lapang dada. Yang paling penting kita satukan visi dan misi, terus membangun dan maju terus Indonesia dan memakmurkan rakyatnya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.